rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik sahabat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab kita di dalam kitab Fathul Izzar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa adabul jima'i salasatun qablahu wa salasatun halahu wa salasatun ba'dahu. Adab berjima, etika berjima, perspektif Islam, salasatun qablahu, itu ada 3 sebelumnya yang harus dilakukan. Wa salasatun halahu, dan ada 3 yang harus dilakukan ketika berjima. Wa salasatun ba'dahu, dan ada 3 yang harus dilakukan sudah berjima. 3 sebelum berjima, 3 ketika berjima, dan 3 sudah berjima. Insyaallah di konten kita kali ini kita akan bahas adab berjima, etika bersenggama, 3 sebelum melakukan jima. Amma salasatul lati qablahu, adapun 3 yang harus dilakukan sebelum jima, fataqdimul mula'abah. Yang pertama adalah harus mendahulukan mula'abah. Apa mula'abah itu? Mula'abah itu adalah bercanda. Kalau dalam bahasa Sundanya itu siloconan. Bercanda terlebih dahulu, pemanasan terlebih dahulu ya, sebelum berjima itu. Liyutayyiba qalba zaujah, supaya apa? Supaya menyenangkan hati istri. Wa yatayassara muradaha, dan supaya mudah melampiaskan hasratnya istri. Jadi sendaguro terlebih dahulu ya, bercanda terlebih dahulu. Hatta iza ala nafsan, sampai ketika nanti sudah naik napasnya istri. Wa kathura qalquha, dan ketika sudah nanti banyak menggeliatnya istri. Jadi istri sudah napasnya sudah mulai tarik, kemudian sudah tubuh istri sudah mulai menggeliat. Wa talabat iltizamar rajul, dan si istri sudah meminta untuk dipeluk oleh suaminya. Dana minha, maka ketika sudah seperti itu mulailah si suami mendekapkan diri atau mendekapkan pelukannya kepada istrinya. Ketika sudah si istri mulai seperti itu ya. Wasaniyatu, dan yang kedua mura'atu halil jima, harus menjaga keadaan jima. Fala ya'tiha, maka tidak boleh suami menjima istrinya wahia barikatun, si istri dalam keadaan sideku. Sideku itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Dalam keadaan berlutut lah. Tidak boleh si suami menjima istrinya dalam keadaan berlutut. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yashukku 'alaiha, karena jima dalam keadaan berlutut akan memberatkan istri. Au ala jambiha, dan tidak boleh si istri dalam keadaan minggir. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yurisu waj'ul hadirah, karena perbuatan seperti itu, jima dalam keadaan istri minggir, itu akan mewariskan sakit pinggang kepada istri ya. Wala yaj'aluha fawqahu li'anna dzalika yurasul i'tiqal, dan tidak boleh juga menjadikan si istri berada di atas suami. Suami di bawah, istri di atas. Kenapa demikian? Li'anna dzalika yurasul i'tiqal, karena itu akan mewaris atau membuat si istri punya penyakit kencing batu. Lantas bagaimana yang paling bagus? Bal mustalqiyatan, yang paling bagus itu dalam keadaan terlentang, rafi'atan rijlaiha, dengan agak ditinggikan rijlaiha, kedua kakinya si istri. Jadi si istri dalam keadaan terlentang dan kakinya agak sedikit diangkat atau diganjal dengan menggunakan bantal, kakinya agak sedikit mengangkat ke atas. Fa innahu
ahsanu hayatil jima, maka bersenggama dengan keadaan istri terlentang di bawah, kemudian diangkat kakinya ke atas dengan menggunakan ganjal bantal, maka itu sebaik-baiknya hayat jima, sebaik-baiknya pertingkah jima. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisatu mura'atu waqtil jima. Yang ketiga itu harus menjaga waktunya jima, ai waqtil ilaj, yaitu pada waktu memasukkannya, bit ta'wid wa tasmiyati, dengan ta'awudz wa tasmiyati, dan membaca basmalah, wa hakazakar bijawani bil farji, dan menggosok-gosokkan zakar, menggosok-gosokkan kelamin suami, bijawani bil farji, kepada pinggir farji, wa ghamjiz sadyaini, dan meremas-remas payudara istri, wa nahwi dzalika, dan selain daripada itu ya, mau menggosok-gosokkan zakar ke pinggir farji, atau mau meremas-remas kedua payudara istri, atau perbuatan-perbuatan yang lain, mimma yuharriku syahwatuha, yang mampu membangkitkan syahwat istri. Itu apa aja perbuatan, mau sambil mencium pipi istri, atau apa perbuatan apa, sampai ketika bangkitlah syahwatnya istri. Ketika nanti istri sudah bangkit syahwat, barulah memasukkan zakar kepada farjinya istri. Jadi yang ketiga, jangan sampai lupa ketika waktunya jima membaca ta'awudz dan membaca tasmiyah. Sekian yang bisa disampaikan Al-Fakir di dalam adab sebelum berjima. Ada 3 hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Insya Allah di konten yang selanjutnya kita akan membahas lagi tentang adab berjima, 3 hal yang tidak boleh dilupakan ketika dalam keadaan jima. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.